Seorang pengemudi ojek online bernama Asep ditemukan tak lagi bernyawa. Ia masih berada di atas sepeda motornya dalam posisi terhirup seolah ia masih berada di atas sepeda. Aduh, mana ya? Tadi nungguin ya. Lama banget sih ojolnya, sumpah. Sudah. Asa ya? Iya, kenapa lama banget sih? Dari tadi udah ditungguin tau mas. Gak lihat ini jam kerjanya, saya udah lewat. Lama. Macet. Lama, gak ada banyak alasan. Saya kasih bintang 1, saya gak mau naik. Sekarang semuanya serba cepat, mau pergi cepat, mau dijemput juga cepat, mau sampai juga cepat. Kita juga lupa kalau misalnya mereka juga punya perasaan. Kalau kita orang banyak mikir kalau itu cuma bekerja kantoran atau masih bekerja padahal ketika orang seperti ojol juga punya tekanan besar. Mereka bekerja tiap hari, kepanasan, kehujanan, kena panas terik matahari dan tekanan ekonomi. Karena kita tahu bahwa penghasilan mereka tidak pasti, jadi walaupun badan mereka sakit, walaupun pikiran mereka pusing, jadi mereka akan tetap narik walaupun mereka lagi nggak baik-baik aja. Sebenarnya, rasa capek dan stres yang dialami para ojol itu bukan soal nasib atau takdir jalan. Kondisi ini juga berkaitan dengan sistem kerja platform yang membuat banyak pengemudi itu harus tetap bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup. Peneliti Arif Novianto bahkan menjelaskan bahwa aturan dan algoritma platform dapat mendorong pengemudi bekerja secara berlebihan. Kenapa mereka terpaksa bekerja seperti itu? Jawabannya bisa dilihat dari kondisi ekonomi yang sedang mereka hadapi. Data Tempo menunjukkan bahwa 52,9% pengemudi ojol mengalami potongan komisi aplikasi hingga sebesar 20%. Padahal sebagian besar pendapatan harian mereka itu hanya berkisar antara 125 hingga 200 ribu. Dan masih harus dikurangi biaya bensin serta makan harian sekitar 50 hingga 65 ribu rupiah. Karena pendapatan yang terbatas dan biaya operasional yang terus berjalan, banyak pengemudi akhirnya harus bekerja lebih lama untuk mendapatkan penghasilan yang cukup. Dari data yang ada, rata-rata pengemudi ojol tercatat bekerja sekitar 11,4 jam per hari atau mencapai 87,1 jam per minggu. Dari data tersebut, yang menjadi permasalahan yaitu banyak indikator yang belum terpenuhi, mulai dari jam kerja yang panjang, minimnya perlindungan sosial, hingga terbatasnya jaminan kesejahteraan. Tekanan inilah yang dapat memicu stres, kelelahan, dan menurunnya konsentrasi pengemudi saat berada di jalan. Sudah berapa lama jadi ojol? Dan biasanya sehari kerja berapa jam? Jadi ojol itu dari 2016-an. Kurang lebih ya, 2016 jadi sekarang udah hampir 10 tahun. Kalau untuk durasi narik per hari itu rata-rata ojol itu yang di 8 sampai 10 jaman. Malah ada yang lebih juga. Saya jadi ojol itu 2017. Itu tadi paling telat itu 8 dengan 10 jam. Aku dari jam 6 pagi, ntar jam 2 pulang istirahat, asar keluar lagi. Saya pulang sekolah. Pokoknya dari setengah 1 sampai jam 5. Kalau lagi capek tapi masih harus kerja, biasanya bagaimana? Kalau saya pribadi sih, kalau misalkan lagi nggak enak badan, mendingan istirahat. Karena kan kita resiko di jalan tuh masuk ke high risk ya, resiko tinggi. Jadi kesehatan itu paling utama sih sebenarnya. Harus pulang. Oke, baik. Masalahnya kesehatan itu lebih nomor 1 daripada uang. Saat sedang menghadapi banyak pikiran atau mendapat komplain dari penumpang, apakah Bapak tetap melanjutkan bekerja dan kondisi tersebut memengaruhi fokus atau kondisi Bapak saat berkendara tidak? Tergantung juga, tergantungnya karena kita kan bisa dibilang ojol itu rata-rata di ekonomi menengah ke bawah, tergantung kebutuhan. Kadang kita maksain juga untuk narik karena kebutuhan di hari itu. Kadang kalau misalkan lagi benar-benar nggak terlalu urgent, mendingan istirahat. Biasanya sih kalau untuk customer yang rese, yang ngomel, itu udah jadi makanan kita setiap hari ya. Jadi kita anggap biasa aja sih sebenarnya. Ya, kalau jadiin beban pikiran kayaknya jarang driver sampai dijadiin beban. Karena itu udah makanan sehari-hari aja sih. Dia udah cuek aja. Banyak pikiran tentang keuangan. Kalau lagi uang nggak ada, pikiran banyak, tetap harus dipaksain ya jadi uang. Karena umpamanya di dapur nggak ada beli apa-apa ya harus minimal nyari duit 20.000 harus dapet. Benar. Udah jadi makanan sehari-hari buat ojol. Jadi kalau ojol balas dengan orang ngomel,
resikonya tinggi. Kenapa request itu? Di bidang satu, di komen, dari email, ojol malah kena suspend. Makanya kalau customer ngomel, dia hanya tinggal iya jawabannya. Kalau dijawab, kita kenceng, kekeh, pasti sini bintang satu. Driver rese. Padahal driver nggak ngapa-ngapain. Karena customer itu dinomorwahidkan oleh Gojek. Driver di nomor paling bawah. Gojek itu mengatakan lebih baik kehilangan driver 10 daripada kehilangan customer 1. Makanya kalau driver itu giginya lebih lunak daripada tidak. Terus bilang gigi. Oh keras gigi ya akhirnya kita disuspend yang ada. Ini suspend 2 menit. Suspend seminggu mau makan apa? Bisa cari uang. Banyak enjoy aja semuanya. Diabaikan aja. Diabaikan aja. Ya biar lu paham. Menurut Bapak, kerja ojol sekarang tekanannya besar nggak? Kalau sekarang ya, untuk 3 sampai 5 tahun ke belakang tuh tekanannya tidak besar banget. Dengan tarif yang sekarang tuh kayaknya tarifnya bisa dibilang kecil, murah. Untuk 3 sampai 5 tahun ke belakang ya. Sebelumnya ojol tuh udah masih enak lah, kita masih bisa nyimpan, masih bisa buat beli di luar kebutuhan pokok. Kalau untuk sekarang kayaknya untuk beli kebutuhan pokok juga kita benar-benar harus bekerja ekstra. Kalau untuk sekarang ya. Untuk tekanan memang tekanan ekonomi memang berat, bukan besar lagi berat. Nah, saingannya makin banyak, rapper makin banyak, aplikator makin banyak. Di Serang aja aplikator ada 7 udah. Apalagi yang baru untuk Serang kota bikin jam street, nambah lagi rapper aplikator baru. Lebih kecil. Bahkan zaman masih tante sama opa. Mental health bukan cuma soal gangguan berat, tapi juga tentang rasa lelah, tekanan pikiran, stres, dan fokus seseorang saat bekerja. Kalau seseorang capek dan juga banyak pikiran, hal tersebut dapat mengurangi fokus loh. Padahal ojol kan kerjanya di jalanan. Hal tersebut bisa mengurangi resiko keselamatan. Artinya bahwa kondisi mental mereka itu bukan hanya berdampak pada diri sendiri, tapi juga selalu berdampak pada seseorang, apalagi ketika di jalan raya, dan dimana bisa mengakibatkan kecelakaan yang dapat mengakibatkan fokus pada pengendara. Kadang orang melihat ojol itu cuma sebagai layanan, padahal di balik itu ada orang yang berjuang nanti untuk hidupnya kita itu. Dan seperti manusia lainnya, mereka juga bisa capek, stres, dan bisa kehilangan fokus. Di era serba cepat ini, Kadang kita lupa melihat sisi manusianya. Padahal di balik pekerjaan yang dianggap biasa ini, Ada orang yang juga sedang berjuang setiap hari. mental health bukan cuma penting untuk pekerja formal. Pekerja informal juga perlu didengar, dipahami, dan dihargai. Cuma soal gangguan, tapi juga tentang rasa lelah, tekanan pikiran. di era yang serba cepat ini, Kita lupa melihat sisi manusianya. Padahal di pekerjaan yang sering, di era yang serba cepat ini, Kita lupa melihat sisi manusianya. padahal di balik pekerjaan yang sering dianggap biasa ini, Ada orang yang juga